Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi aset SMP Brawijaya Smart School. Monggo Pak Najah. Baik, bila ada yang mendengar dalam benak kita itu apa ya? Aset. Apa sih Bapak Ibu aset itu? Aset. Barang. Modal. Lalu aset kepemilikan atau Simpanan. ya, aset kekayaan dan baik, monggo Bu Najah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengerucut, di sini ada beberapa aset, ada manusia, fisik, kemudian lingkungan, politik, sosial, religi dan finansial. Fokus saya hari ini pada aset manusia. Monggo Pak Najah. Baik, Bapak Ibu, mari kita identifikasi bersama-sama. Kalau kita berbicara tentang aset manusia, kira-kira apa saja ya yang masuk dalam aset manusia? Guru, Siswa, guru, kepala sekolah, TU atau karyawan. orang tua. Baik, jadi ada beberapa aset, nggih. Siswa, orang tua, karyawan, guru, kepala sekolah. Baik Bapak, selaku kepala sekolah yang bertindak sebagai penentu kebijakan sekolah, siapa saja yang merupakan modal atau aset politik yang mendukung keberlangsungan sekolah yang Bapak pimpin? Baik, kalau aset politik bagi saya ada Dewan Guru, ada komite sekolah, paguyuban orang tua yang diwakili oleh ketuanya, serta direksi dan juga terakhir yang dinas pendidikan. Aset politik ya, Iya. karena penentu kebijakan semuanya harus saya dengarkan dan saya menjadi pendapat. Oh baik, siap Pak. Terima kasih Pak. Jadi sama-sama monggo. Jenengan Humas di SMP BSS nggih. Ini saya ada pertanyaan ya, sekaligus kita mengidentifikasi bersama nggih Pak terkait aset sosial yang dimiliki oleh sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran di anak-anak ini. Seperti apa Pak Irfan? Jadi untuk aset sosial yang dimiliki SMP PSS tentu ini berkaitan dengan hubungan SMP PSS yang pertama mungkin dengan lingkungan sekitar ataupun dengan pihak-pihak lain yang juga akan memberikan sumbangsi di dalam proses pembelajaran yang ada di SMP PSS. Mungkin saya ambil contohnya, SMP PSS ini punya kerjasama mungkin antara seperti contohnya dengan waktu ada kegiatan bela negara itu kami kerjasama dengan pihak bela negara milik TNI AD. Kemudian yang kemarin terdekat yang sudah baru selesai terdekat itu ada kegiatan sosialisasi cinta rupiah itu dari Bank Indonesia. Ini adalah pihak-pihak di sekitar SMP PSS yang turut memberikan sumbangsi terhadap kegiatan pembelajaran yang ada di SMP PSS. Kemudian juga lingkungan sekitar yang dekat, nah kita di lingkungan kampus tentu ini juga menjadi aset sosial yang juga turut memberikan peran yang baik kepada lingkungan belajar di SMP PSS, karena lingkungan belajar tentu di area kampus pun juga cukup menunjang kegiatan pembelajaran yang ada di SMP PSS seperti itu. Baik Pak Irfan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Wahyu, terima kasih atas waktunya Bu Devita dan Bu Yeni. Kali ini saya ingin bertanya dan kita mengidentifikasi bersama-sama terkait aset budaya dan juga aset religi. Pak Wahyu sebagai guru agama, barangkali kita bisa mengidentifikasi Pak apa saja aset religi yang kita miliki di sekolah ini Pak. Oke, terima kasih Bu Dini atas waktu yang diberikan kepada kami. Kaitan dengan budaya religi di sekolah itu ada kebijakan dari sekolah langsung itu yang dalam bentuknya sholat duha setiap hari, sholat duhur sama sholat asar. Kemudian ada doa di awal sama di akhir waktu pulang. Kemudian ada tambahan yang ini masih program sekolah juga, itu adalah Semat Al-Quran. Kemudian ada juga untuk kegiatan keagamaan ini memperingati Hari Besar Islam yang harus bekerja sama dengan organisasi keislaman yang ada di SMP BSS ini
yang biasanya selalu ditangani sama anak SKI. SKI, Sri Kerohanian Islam ya Pak? Sri Kerohanian Islam. Baik, ini aset-aset religi yang kita miliki ya Pak ya? Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Sami-sami Bu Di sini Dini. ada Bunda kita dan Bu Yeni ya sebagai tatib di SMP BSS. Pastinya kita punya aset budaya ya. Mungkin apa saja ya Bu ya bisa kita identifikasi untuk Bu Devita? Kalau pedoman kami dulu untuk aset budaya ini sudah ada di buku pedoman adat dulu. Jadi di situ sudah tertera peraturan peraturan anak gitu. Iya, seperti hanya setiap pagi itu pengecekan atribut, terus menerapkan siapa sih salam seperti itu. Ya, di buku pedoman kami itu juga sudah ada pedoman kayak peraturan-peraturan, poin-poinnya. Jadi itu yang menjadi aset budaya kita sehingga anak-anak terbudaya untuk melakukan hal-hal baik nih. Betul. Terima kasih atas waktunya Bu Yeni, Bu Devita dan Pak Wahyu. Siap, Sampai makasih. jumpa lagi. Baik, terima kasih. Di sini ada Bu Rena dan juga Bu Puji. Bu Rena selaku bendahara sekolah. Ini saya ingin mengajak mengidentifikasi aset-aset finansial yang ada di SMP BSS. Apa saja ya Bu ya kira-kira aset finansial kita? Aset finansial kita ada 4. Yang pertama Posnas, yang kedua pos daerah juga, yang ketiga partisipasi masyarakat, Baik, yang keempat dana operasional sekolah. Itu yang dari yayasan. dari yayasan. Jadi ada 4 Ya, Sumber ya? Sumber ya. Iya. baik Bu Rena, terima kasih terkait aset finansial. Kemudian untuk Bu Yuli Puji, ini saya ingin bertanya terkait aset lingkungan karena Bu Yuli Puji di sini sebagai PJ lingkungan ya. Apa saja Bu aset lingkungan yang dimiliki oleh SMP BSS yang mendukung kegiatan pembelajaran siswa? Baik Bu, kalau SMP BSS ini memiliki pertama taman di depan dan di belakang sekolah, kemudian ada lapangan, yang lapangan itu bisa untuk basket, untuk futsal, untuk voli, dan untuk olahraga yang lain, kemudian aula juga kita untuk bakat minat siswa seperti itu. Untuk yang di sekitar yang dimiliki oleh SMP BSS. Iya, oke. Untuk yang misalkan di sekitar sekolah gitu Bu, adakah aset atau adakah aset daerah yang bisa kita manfaatkan Bu? Oh banyak, jadi kebetulan kan kita letaknya strategis ya Bu ya. Jadi kita memiliki beberapa aset daerah yang bisa dibuat untuk pembelajaran anak-anak juga. Misalnya kampus Universitas Brawijaya. Kemudian di sebelah timur itu ada Matos, ada Taman Kota. Kemudian di sebelah utara itu ada Kampung Gerabah, di mana semuanya bisa menjadikan laboratorium belajar untuk anak-anak. Baik. Terima kasih Bu Yuli Puji, terima kasih Bu Rena untuk sumbang idenya terhadap aset-aset yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, bersama Pak Najah ya. Betul Bu Pak Dini. Najah selaku Sarpras di SMP BSS. Nggih, betul. Ini Pak, ini kami ingin mengidentifikasi, kita ingin mengidentifikasi terkait aset fisik yang ada di SMP BSS. Nggih, monggo. Kalau boleh tahu apa saja ini Pak? Oke, aset fisik yang ada di SMP Brawijaya Smart School adalah seperti ruang belajar Ya. atau ruang kelas kita sebutnya. Kemudian ada ruang lab IPA, ada ruang lab laboratorium komputer, ada ruang seni budaya, ada ruang data boga, dan ada lapangan. Itu juga termasuk semua inventaris atau sarana fisik yang dimiliki oleh SMP Brawijaya Smart School. Oh baik, terima kasih. Sama-sama. Jadi, itu semuanya menunjang. Oke, betul sekali untuk menunjang pelajarannya anak-anak. Terima kasih Pak Najah Sama-sama atas Bu Dini. waktunya. Nggih, sama-sama. Terima kasih.